Wah, kayaknya semakin hari pandemi semakin membatasi ruang gerak nih, Bung. Setuju banget, seperti sekarang ini. Iya, apalagi muncul istilah PPKM. Tahu nggak, Bung? PPKM apaan, Bung? Pembatasan No, pemberlakuan. bukan, Bung. Saya pengen ngajak-ngajak ngobrol sama Bung ini tentang PPKM, yaitu podcast Pola Kegiatan Menggereja. Bersama saya Steve Mipur, Saya Bonaventura. inilah PPKM. Oke, Bung, kayaknya saya ngelihat sosok Bung nih sebagai orang aktivis gereja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyain. Mungkin saya ini orangnya harus keep in touch banget ya. Kayak datang ke gereja, duduk di situ, kemudian berkumpul sama orang-orang yang itu udah lama banget nggak saya rasakan gitu. Ya gimana nih, Bung, menurut Bung terhadap kondisi kita nih? Ini aman nggak sih, Bung? Ya, kalau saya mungkin awal-awal ya, sebenarnya agak takut ya karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas kan. Contohnya gimana, Bung? Ya virus yang kecil itu, dan kita waktu itu belum ada vaksin kan. Tapi kalau sekarang ya udah divaksin semua dan hampir semua orang sudah divaksin, jadi harusnya aman-aman saja. Dan justru di masa pandemi ini banyak hikmah sih. Saya jadi aktif tuh, saya bikin konten di salah satu IG cukup besar yang memuat tentang pengajaran iman Katolik. Tapi maksud saya gini, Bung, di pelayanannya selama pandemi jadi mengalami penurunan nggak sih, Bung? Contohnya nih, kita udah nggak bisa lagi full, jadi harus dibatasi, ya kan? Tapi kondisi-kondisi ini malah bikin umat kayak ngerasa, ya saya nggak dapat jatah. Ini gimana nih, Bung, menurut Bung soal pelayanan gereja di masa pandemi? Yang pasti memang iyalah ada perubahan dan umat wajib beradaptasi, dan sekarang sudah tidak seperti dulu ya, karena corona ini pasti mengubah semua sendi-sendi kehidupan, termasuk sendi-sendi kehidupan menggereja. Contohnya ya, di masa pandemi ini banyak para lansia yang dipaksa dalam tanda petik ya, mereka harus belajar tentang teknologi. Kalau mereka tidak belajar ya mereka tidak bisa. Gaptek lah istilahnya, Bung ya. Betul, kalau mereka tidak belajar ya mereka tidak bisa ikut misa secara live streaming, mereka tidak bisa ikut Juminar, acara-acara yang memperkaya iman mereka di masa pandemi, walaupun mereka masih tetap berada di rumah. Nah, tapi apa nggak itu jadi membatasi antara yang dekat menjadi jauh dan jauh menjadi dekat, Bung? Ya, dua mata sisi ya. Jadi pasti ada lah. Seperti yang saya alami ya di lingkungan saya melakukan survei partisipatif dengan saya ikut terlibat. Jadi saya tahu gitu. Jadi saya tahu umat yang waktu tatap muka sebelum pandemi itu aktif menggereja, waktu pandemi justru mereka tidak aktif. Nah, apa nggak ini jadi wajah gereja ini akan jadi sangat berbeda nih, Bung, di masa pandemi? Ya, pasti ada perubahan secara radikal ya. Sekarang tuh kaum muda banyak loh. Kaum muda banyak terlibat. Kaum muda dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Seperti di paroki tempat saya beraktivitas ya. Itu sekarang kaum muda keluar dari sarangnya. Mereka sekarang melakukan pelayanan di komunikasi sosial ya, di Sikomsos. Mereka menggawangi supaya ibadah secara live streaming bisa tersiarkan dan bisa dinikmati umat meskipun dari rumah. Nah, tapi permasalahan berikutnya juga menurut saya tidak kalah penting nih, Bung. Sebagai contoh, saya malah jadinya, menurut saya sih, saya jadi merasa kayak terlalu nyaman misa online, kegiatan yang online. Sementara saya berada di tempat yang nyaman, sofa, kemudian itu berbeda sekali dengan kondisi kita. Ya walaupun kembali lagi kepada keimanan kita, Bung, tapi apakah itu juga salah satu bagian dari merubah wajah gereja? Ya, pasti ya, karena seperti kita ketahui ya, kan secara beribadah pandemi ini kita sebenarnya bisa duduk aja. Ketika kita datang ke gereja, kita ikut misa, itu kan ada gerakan ya, gerakan secara fisik dan batin dari awal, misalnya bersujud, lalu kita menepuk-nepuk dada waktu mengaku dosa, waktu kita bersujud, kita berdiri. Itu semuanya ritual yang sebenarnya mengarahkan gerak tubuh
dan batin kita untuk memuliakan namanya. Kalau kita di rumah, ya itu hilang. Iya, tapi yang mau saya kerucutkan lagi, lalu partisipasi umat dalam kegiatan menggereja di masa pandemi ini apa nih? Yang pasti kaum muda sekarang jadi turun ya. Mereka turun dan keluar dari sarang. Seperti yang tadi saya sudah katakan, banyak di paroki kaum muda keluar ketika mereka terlibat untuk di sesi komunikasi sosial. Ya mereka kan rata-rata cakap digital ya. Jadi mereka membantu para orang tua atau yang sudah cukup umur dan secara teknologi gaptek ya. Berarti secara gamblang kita bekerja sama lah gitu Bung ya sama anak-anak muda ini ya. Ya betul. Jadi kaum muda di pandemi ini mereka sebenarnya punya perannya besar sekali dan banyak peran kaum muda yang ditangkap oleh gereja dan semoga setelah pandemi ini nanti usai kaum muda tetap mewarnai kegiatan menggereja. Oke, kemudian yang saya mau lihat lagi elaborasi partisipasi umat nggak hanya kaum muda nih di dalam menggereja. Ini gimana nih? Ya, ada ini ya, ada perputaran ya. Kalau yang tadi waktu tatap muka sebelum pandemi mereka aktif, pas pandemi mereka tidak aktif. Tapi yang waktu corona ini datang, mereka umat yang tidak aktif, mereka jadi aktif karena mereka sepertinya sangat melek teknologi dan mereka mungkin dulu mau terlibat kegiatan gereja, mungkin mereka belum pulang kerja atau mereka ada yang berkaitan dengan kegiatan yang menyita waktu mereka. Tapi dengan mereka tetap di rumah mengikuti secara virtual, mereka tetap datang dan itu yang ya hikmahnya di situ sih. Mungkin simpelnya kayak kita tetap masih bisa terhubung meskipun jarak memisahkan gitu ya, Bung Bona ya? Betul, teknologi betul-betul memudahkan hidup menggereja kita saat ini. Tapi pasti ada plus minusnya dong dari kegiatan menggereja yang seperti ini selama pandemi. Ya pasti, karena apa? Karena secara emosional ada yang hilang ya. Kan kalau kita datang secara tatap muka, kita bisa ngobrol dari hati ke hati, bisa menanyakan kabar satu sama lain. Kalau di virtual gitu ya kita punya keterbatasan. Iya, saya juga mengamati kayak ada kejenuhan juga dari umat pasti mengenai menatap layar terlalu lama atau mungkin kuotanya yang terbatas gitu. Betul, ya itu hambatan secara cakap digital dan satu hambatan berkaitan dengan wifi ya. Ya itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kalau itu kan tidak kita temukan kalau kita temukan kan. Iya betul sih, tapi saya merasa jadi banyak dapat insight nih dari Bung Bona nih mengenai pola kegiatan menggereja selama pandemi. Terima kasih banget nih Bung Bona yang sudah mau ngobrol-ngobrol seputar PPKM yaitu podcast pola kegiatan menggereja. Sama-sama. Ya semoga obrolan-obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi dan insight bahwasanya kegiatan atau pelayanan gereja semasa pandemi ini tidak mati begitu ya Bung? Setuju, amin. Ya kalau begitu saya Steve Mipur. Saya Bonaventura. Pamit undur diri. Ciao. Ciao.